Kamera rolling, action. AC kurang dingin. Sahabat topi miring, mobil kamu nggak dingin AC-nya, kemudian dibawa ke bengkel, minta tambah freon, tetapi setelah dipakai 3 hari atau seminggu nanti dia nggak dingin lagi. Berarti permasalahan bukan di freon, tetapi adanya kebocoran di sistem sirkulasinya, ya. Sama seperti mobil ini, kita akan bongkar, kemudian kita akan cek letak kebocorannya di mana dengan alat pressure penekan, ya. Nanti akan ketahuan bocornya di mana. Ini keluhannya sama, AC-nya kurang dingin. Oke, tentunya akan dilakukan pengecekan tekanan freon dulu. Tutup. Freonnya kosong. Setelah pengecekan gimana Pak, hasil pengecekannya Pak? Freonnya kosong sama sekali. Freonnya kosong, jadi ini nggak ada Jadi- tekanan freon, ya. Yang warna biru ini tekanan freonnya 0. Jadi gas tekan. Berarti harus dicek kebocoran Pak ya. Ini mesti ada kebocoran karena freon pada prinsipnya tuh nggak akan hilang. Dia hanya berputar, tapi ketika ini terjadi berarti ada permasalahan di kebocoran. Ini freonnya sama sekali nggak ada. Dan ini adalah alat vakum. Jadi fungsi alat ini salah satunya untuk memberikan tekanan ke saluran-saluran selang yang ada di sistem AC untuk memberikan tekanan untuk mengecek kebocorannya ada atau tidak. Kemudian dari sana diisi angin bertekanan untuk mengecek kondisi kebocorannya ada di mana. Ini diisi antara 250 sampai 300 bar. Di sini kita akan menunggu apakah tekanannya itu turun dalam waktu tertentu atau tidak. Jadi kalau dia turun berarti permasalahan ada kebocoran di jalur mulai dari evap, dryer, kompresor dan lain-lain, termasuk sambungan-sambungan selang seperti selang-selang ini ya. Dan setelah kita tunggu kurang lebih 3 menit, ini ada kebocoran. Di sini dari angka 300 dia turun ke 250 bar. Berarti kan berkurang 25 bar dalam 2 menit. Berarti kebocorannya sudah parah banget. Dan setelah 5 menit ini pressure-nya terus turun. Berarti kan kebocorannya gede sekali ini ya. Kalau diisi freon percuma. Buang duit tok karena paling dipakai sehari 2 hari nanti udah nggak dingin lagi. Satu-satunya jalan harus bedah dashboard untuk pengecekan evaporator. Prosesnya bagaimana? Tentunya kita harus buka dashboard. Dashboard ini akan dibongkar total untuk pengecekan dari evaporator. Ya, ikuti prosesnya di video berikutnya. Ya. Dimulai dari sini, kemudian melepas konsul box. Nanti intinya ini akan dipreteli, tapi kita ngambil poin videonya saja ya untuk menghemat durasi. Ini akan kita bongkar semua, kemudian nanti sambil menunggu bongkar kita mereview servis yang lain di sana. Karena nanti kita akan ngambil videonya setelah dibongkar saja untuk tahu trouble-nya di mana. Nonton video gue wis milu grup iki piye iki Pak De. Pembongkaran ini rumahan dari evaporator ya, teman-temanku ini letaknya di sini. Kita akan persingkat saja videonya untuk pengambilan gambar ketika evaporator dilepas.
Nah ini dia nih, kalau evaporator sudah dilepas langsung kelihatan dia. Ini kebocoran-kebocoran seperti ini yang membuat freon itu habis. Tuh, ini sudah pernah disambung, pernah dilas ya, ini pernah direparasi. Tetapi namanya reparasi sering saya sampaikan di room live saya dan juga di pembalas komen, jangan evaporator itu dilas karena nggak awet. Karena kalau dilas sebelah sini misalkan, itu yang bocor nanti sebelahnya, karena ini kan lasnya aluminium, jadi nggak kuat. Ini harganya ya sekitar 900-an, 800-900. Jadi nggak usah dilas-las ya. Untuk kebocoran evaporator ganti saja, karena proses untuk nyopot ini jasanya lumayan tinggi, harus buang freon, harus buang oli dan segala macam. Kita lihat dalamannya ya. Oh, sudah dibongkarin. Itu letaknya di tengah-tengah dashboard. Ini adalah evaporator yang baru, siap segera dipasang. Jadi untuk pemasangan nggak usah ditayangkan ya teman-teman bengkel. Untuk teman-teman pegiat bengkel AC mesti mudeng. Jadi video ini dikhususkan untuk pemilik-pemilik mobil yang mungkin akan kebingungan ketika AC itu tiba-tiba mati, kemudian nggak dingin. Prosedur pengecekan langsung ke bengkel umum atau bengkel spesialis air conditioning. Proses pemasangan kembali unit evaporator setelah melepas beberapa bagian dari dashboard. Dan finishing atau hasil akhir dari setiap proses tadi harus dikembalikan semua ke posisi awal bagaimana kita melakukan pembongkaran ya. Dirapihkan, kemudian setelah ini nanti akan lanjut ke proses pengisian oli dan juga freon. Sedang disiapkan oleh abang teknisinya. Ya, ini adalah proses vakum. Jadi vakum ini untuk mengeluarkan sisa-sisa oli dan freon kemarin agar bisa dimasukkan oli dan freon terbaru yang paling baru untuk penggantinya. Jadi nggak tercampur dengan freon dan oli yang lama. Ini adalah proses ngisi oli untuk kompresor. Kemudian persiapan untuk pengisian ini cairan pendinginnya yang kita kenal sebagai freon. Kita menggunakan yang 134A. Setelah posisi siap, mesin dinyalakan sambil kita melihat ukuran yang diperlukan adalah 40 PSI. Saklar sudah posisi on. Saklar AC sudah posisi on ya, sudah nyala. Dan ini sudah mulai ada angin dengan hawa yang lebih sejuk. Kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Di depan masih menunggu tekanan. Kemudian ini adalah kontrol freon Pak ya. Kontrol freon bisa dilihat dari sini. Kalau dibuka dia seperti berbuih dan itu freon masuk. Sambil dicek, wah ini sudah sejuk sekali. Sudah dingin, maces. Jadi itu tadi ya sahabatku ya, prosesnya sudah selesai. Jadi servis untuk penggantian evaporator karena kebocoran itu untuk unit Innova memakan biaya sekitar 2 jutaan. Itu sudah total, sudah all in. Jadi termasuk freon, oli, evaporator, jasa bongkar dashboard, servis dan juga garansi servisnya ya.
Ketika itu terjadi, segera hubungi bengkel terdekat atau bisa langsung saja ke kontak nomor kita yang ada di deskripsi. Langsung, terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Senang bisa menjadi bagian dari Anda.